Alhamdulillah ini sudah ditunggu 70 lebih ini. Masya Allah. Dengan kerinduan yang Masya Allah dinanti-nanti ini Habibullah sama Bunda-Bunda Taca Muslimah Indonesia. Eh, Masya Mungkin Allah. melalui Ustadz Budi Ramli mungkin eh, sebelum ke Oke. Habib Silakan, Habib. Mustaba ada Assalamualaikum tambahan warahmatullahi wabarakatuh. dari Ustadz Budi Ramli. Ini Ya, mohon silakan. maaf jadi berubah jadi lebih muda ini Pak Budinya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Saya mau nyapa terlebih dahulu guru kita Habib Ahmad Mujtaba bin Syihab. Habib kif halukum asakum bi khair wa afiyah Habibana. Ya, Alhamdulillah. ya. Ahlan wa sahlan Ustaz. Khair wa afiyah alhamdulillah. Masya Allah. Ini kemudian juga saya mau nyapa bunda-bunda sekalian, gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Budi Ramli beserta Bunda Sufi atas perjuangan beliau untuk senantiasa mengikat kita semua dalam ukhuwah Islamiyah yang tergabung dalam kita punya komunitas yaitu Tanah Air Cinta Al-Quran. Alhamdulillah kebetulan hari ini Al-Fagir membersamai guru kita Habib Mujtaba untuk sama-sama mengkonsumsi vitamin C, ya vitamin laut. Gantian kemarin bunda-bunda yang pada datang ke Mambruk, sekarang Alhamdulillah kita bersama Ikhwan dan juga Ashabul Khidmah dari Majelis Ilmu Wassalah bisa berkesempatan datang silaturahim ke Mambruk dan mengunjungi Pak Budi beserta istri. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu karena pastinya bunda-bunda juga kangen nih sama guru kita. Kalau sama saya sih udah tiap bulan deh. Kita pengen dengar nasihat indah dari guru mulia dari Habib Ahmad Mujtaba bin Syihab, terutama mungkin ini ya Habib, kita pengen dapat asupan nutrisi dari antum terkait bahwa betapa memang terkadang perjalanan di dalam menuju Allah Subhanahu wa taala itu begitu sulit. Artinya seringkali kita atau kebanyakan dari kita mungkin beranggapan bahwa saat kita mendekat kepada Allah secara otomatis, secara instan dan kontan, semua urusan kita mungkin akan dipermudah, baik urusan dunia ataupun urusan yang lainnya. Tapi kadang dalam perjalanan ini mesti mendapati lika-liku, bahkan seringkali kita menghadapi satu kenyataan bahwa dia yang seakan-akan secara dohir dekat dengan Allah, tapi kok ujiannya lebih berat ketimbang mereka yang jauh dari Allah. Maksudnya kita pengen dapat nasihat seperti ini agar bunda-bunda yang ada di Taca dan Al-Fagir pribadi juga bagaimana caranya supaya bisa senantiasa berhusnudzon kepada Allah, terus senantiasa istiqomah di jalan Allah yang memang apa namanya meskipun ini tentunya sulit, tapi alhamdulillah insya Allah masih ada keyakinan di hati kita bahwa ini adalah jalan yang terbaik karena kita juga pengen bunda-bunda sekalian ini tetap bisa istiqomah dan kuat di dalam menghadapi setiap aral yang melintang dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lebih kepada poin tersebut ya Habibena, kami persilahkan waktunya kepada antum. Langsung saja dari Al-Fagir, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan penyampaian dari guru ini. Fadol ya Habib. Bismillah, marhaba Ustaz. Suaranya jelas Ustaz ya? Jelas Habib. Ya, jelas. Marhaba. Marhaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattahu ya alimu ya fattahu ya alimu ya fattahu ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdhal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam.
اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشفع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan inayahnya, limpahan hidayah dan taufiknya. Di antara yang Allah taala karuniakan kepada kita, Allah taala memilih kita untuk bisa berzikir kepadanya, menyebutnya, mengingatnya. Dan Allah taala pilih kita untuk bisa meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah ini, mendapatkan warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ma'asyiral anbiya la nuwarrithu dinaran wala dirhaman wa inna man nuwarrithul ilm faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafir. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, baginda Nabi SAW bersabda, kami para nabi-nabi dan para rasul-rasul tidaklah kami mewariskan dinar emas ataupun dirham perak, yang kami warisi hanyalah ilmu. Maka barang siapa yang mendapatkan ilmu itu, sungguh telah ia mendapatkan bagian besar daripada warisan kami. Yang mungkin hadis ini sering kali kita dengar, kawan ya. Ada satu hadis yang panjang memang, itu dalam riwayat Abu Darda di Sunan Tirmidzi dan lainnya. Di antaranya tadi, dan juga di antaranya juga man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menimba ilmu, maka Allah akan tempuhkan baginya jalan menuju ke surga. Dan juga dalam hadis yang sama, wa inna hitanal bahr, sampai-sampai dan semua alam semesta berinteraksi dengan mereka para penimba ilmu, sampai-sampai ikan yang di laut pun mereka berinteraksi, mendoakan, mengistighfarkan mereka, orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Masya Allah, iya, ini pertemuan jumpa kangen ya. Ibu-ibu di Taca Tanah Air Cinta Al-Quran, ya hampir 2 tahun. Saya kemarin setahun setengah di Hadramut, dan iya sempat juga awal-awalnya masih tetap lanjut waktu saya di Hadramut, tapi mungkin karena perbedaan waktu yang sangat sulit ya, perbedaan waktu 4 jam, Indonesia lebih maju daripada Tarim. Jadi kalau jam 5 subuh atau jam 6 subuh, jatuhnya di sana jam 1 malam atau jam 2 malam. Mungkin agak sulit kalau di sana jam 2 malam. Ala kulli hal. Nah, sekarang alhamdulillah sudah tiba Fajr di Indonesia, dan terima kasih banyak kepada guru kita Ustaz Ridha Abdul Fattah dan guru saya juga, beliau yang melanjutkan majelis ini, dan Masya Allah dengan tausiah beliau yang asyik. Naam, dalam kajian hadis kan ya, dalam kajian hadis Riyadhus Shalihin, tamannya para kaum salihin, adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kitab itu, kitab Riyadhus Shalihin, menjadi kitab yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan cahaya. Kitabnya Imam An-Nawawi, dikarang oleh Syekh Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Ini dibilang kitab Riyadhus Shalihin nih. Hebatnya beliau itu dibaca di lembaga-lembaga pendidikan Islam, di aliran manapun dan di daerah manapun. Baik pun itu satu satu akidah atau satu madhab dengan Imam Nawawi, atau mereka yang berbeda akidah, berbeda mazhab dengan Imam Nawawi, di timur, di barat, di selatan, di utara, tetap mereka membaca kitab Riyadhus Shalihin. Dan memang luar biasa ya kawan, kalau kita sedikit membahas tentang Imam An-Nawawi. Seorang yang benar-benar menghabiskan kehidupannya demi ilmu. Sampai-sampai beliau kan tidak menikah. Beliau masuk dalam golongan ulama-ulama yang masih menjomblo. Kalau bahasa kita, al-ulama al-uzzab, yang menjomblo demi ilmu. Ketika beliau wafat itu beliau belum menikah. Dan beliau wafat masih muda. Meninggal umurnya 41 tahun ataupun 45 tahun atau 44 tahun dalam riwayat. Nah, tapi ilmu yang muda itu, yang singkat itu, membawa keberkahan yang luar biasa. Karangannya banyak. Dan pengaruh beliau pada madhab Syafi'i bil khusus itu sangatlah luar biasa sekali. Sampai-sampai ada muridnya, Ibnu Al-Attar, dalam kitabnya itu, Naam Tuhfatut Talibin, bitarjamat Syekh Nawawi Muhyiddin, mengatakan kalau seandainya kita hitung semua kitab-kitab karangan Imam Nawawi itu berapa lembar, dan kita hitung hidup beliau itu selama 41 tahun berapa hari, maka setiap harinya dari mulai beliau keluar dari perut ibunya sampai beliau wafat, setiap harinya minimal harus menulis 16 kurros. Satu kurros itu bisa beberapa lembar. Setiap hari harus ngarang 16 halaman atau 16 kurros tadi.
dari lahirnya sampai wafatnya. Kalau enggak gitu, nggak bakal cukup tuh umur untuk mengarang sekian banyak karangan yang luar biasa penuh berkah itu. Nah, tapi gimana ceritanya? Masa-masa beliau masih kecil, masih balita, masa-masa beliau masih belajar, belum mengarang kitab. Tapi subhanallah, Allah telah berikan kepada beliau keberkahan yang luar biasa. Ada seorang ulama, diceritakan juga dalam kitab itu, Manaqibnya Imam Nawawi. Ada seorang ulama yang ahlul basirah, yang melihat dengan mata hatinya. Dia tidak melihat dengan mata kepalanya, tidak bisa lihat dia. Tapi dia bisa melihat dengan mata hati. Seorang ulama yang soleh itu datang ke suatu library, suatu perpustakaan yang banyak kitab-kitab di situ. Dia bilang, aku merasa dalam perpustakaan ini ada beberapa kitab-kitab yang cahayanya itu luar biasa besar. Ada teman-temannya dan yang mendampinginya, coba engkau pilihkan yang mana cahaya-cahaya yang besar. Ini muter-muter library itu dipilih, nih kitab yang cahaya gede nih. Kedua nih kitab yang cahaya gede. Pas dikumpulin kitab-kitab itu semuanya kitab-kitab karangan Imam Nawawi. Masya Allah. Semua kitab-kitab yang terlihat cahayanya yang luar biasa, lebih dari yang lain. Semua itu kitab-kitab karangannya Imam An-Nawawi. Wah, kata. Jadi Masya Allah, jazakallah khair Ustaz kita, Ustaz Ridho Abdul Fattah yang sudah melanjutkan dan membuka kitab Riyadhus Shalihin. Semoga insya Allah sebagaimana komunitas Taca membaca kitab Riyadhus Shalihin yang artinya itu taman dari taman-tamannya kaum sholihin. Semoga kita juga bisa masuk dalam taman itu, bukan hanya masuk saja ke dalam taman yang luar biasa indah itu, masuk kemudian memetik bunga dan buah yang ada di dalamnya, dan juga bisa bukan cuma memetik saja, bisa menikmati buah dan bunga yang ada di dalamnya itu yang berupa ilmu-ilmu itu, ikhwan. Alhamdulillah ala hadihin ni'mah. Ya, kami sekarang berada di Hotel Mambruk ini sama teman-teman. Terima kasih kepada Pak Budi Romdi dan juga kepada Ibunda Jazakumullah khair dan kepada Ibu semua. Terima kasih banyak, dan kita di sana ingat terus sama antum ya Allah. Ala kulli hal insyaallah. Alhamdulillah ada momen yang singkat insyaallah. Temu kangen ini. Rabbana insyaallah juma'na ma'akum fi kulli maqamin karim. Semoga Allah Ta'ala senantiasa mengumpulkan kita di maqam-maqam, di derajat-derajat yang mulia. Bukan hanya perkumpulan di dunia maya, namun yang kita dambakan adalah perkumpulan yang tinggi, yang suci, dan yang abadi di surga sana insyaallah bersama Nabi Muhammad SAW. Tadi Ustaz Ridho membahas ada suatu muqaddimah yang sangatlah indah, ikhwan. Memang targetnya seorang muslim, apalagi dia berstatus muslim, yang dia mempunyai hadaf, target, tujuan dalam hidupnya itu. Dia sadar kenapa dia diciptakan. Jadi nggak seperti orang-orang yang diciptakan kemudian jalan dalam kesehariannya begitu saja tanpa tahu, tanpa mempertanyakan kenapa aku ada di sini. Ada apa aku ada di sini? Apa tujuan aku ada di sini? Kaum muslimin Allah Ta'ala sudah berikan mereka visi dan misi dan target. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah nyatakan dalam firman-Nya, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Ta'ala. Dan di sini kalimat ya'budun, beribadah ni itu aslinya kan dihilangkan ya-nya. Ibadah yang dimaksud dalam ayat ini berkata Imam As-Sahabi Al-Jalil Abdullah bin Abbas. Naam. Terjemahan Al-Quran, beliau menafsirkan yang dimaksud dengan ibadah di dalam ayat ini yang dijadikan sebagai target terciptanya manusia dan jin. Dan itulah target terciptanya alam semesta adalah apa? Ay ya'rifuni, untuk mengenalku. Jadi target daripada ibadah itu untuk mengenal Allah Ta'ala. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu tujuannya untuk apa? Untuk kita lebih mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, dalam ini dikuatkan juga dengan beberapa riwayat yang lain, walaupun sebagiannya riwayat yang dhaif. Nah, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'raf fa khalaqtul khalqa. Dalam riwayat yang ada banyak bahasan dalam riwayat itu, kata Allah Ta'ala, aku ciptakan alam semesta ini untuk mereka mengenalku. Wahakala. Maka beruntunglah mereka yang di dunia ini berjalan dalam targetnya yang mulia, yaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, dikatakan man wajadallah fa ayyu syai'in fatah. Barang siapa yang di dunianya dia mendapatkan Allah, mendapatkan ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah, maka apa sih yang kehilangan darinya? Apa sih yang hilang darinya? Enggak kok, enggak ada sama sekali yang hilang, karena dia sudah mendapatkan segalanya, yaitu Allah Ta'ala. Wa man fatahullah fa ayyu syai'in wajad. Dan barang siapa yang kehilangan Allah, di dunia dia kehilangan Allah. Kehilangan, enggak sempat untuk ma'rifat kepada Allah.
ya, nggak sempat untuk bisa dekat dan lebih mengenal dekat kepada Allah. Maka walaupun dia mempunyai harta yang banyak, yang melimpah, bahkan walaupun seandainya dia punya dunia semuanya, sungguh dia telah terlewatkan atasnya hal yang besar, yaitu Allah Ta'ala. Kalaupun engkau punya dunia dan seisinya, tapi engkau nggak punya Allah, maka apa yang kau punya sebenarnya? Tak ada yang kau punya. Tak berharga semua itu dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Nah, begitulah ikhwani. Semoga Allah Ta'ala mudahkan jalan kita untuk bisa mengenalnya lebih dekat dan bisa mendapatkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, bagaimana arti mendapatkan Allah itu? Allah Ta'ala nyatakan ketika seorang berdosa contohnya. Ini subhanallah. Padahal suatu ma'rifat. Ma'rifat itu ya, ataupun mendapatkan Allah, sampai kepada Allah dalam istilah-istilah itu. Allah Ta'ala nyatakan di Al-Quran dalam cerita orang yang berdosa. Syuf. Jadi dosa itu tidak menghambatmu untuk engkau bisa mengenal Allah Ta'ala. Justru bisa jadi dosa itu adalah sebab musabab untuk engkau bisa dekat kepada Allah. Bisa insaf dan bisa menyesal dan lebih dekat, bisa lebih rendah hati. Kadang-kadang gitu. Imam Ibn Athaillah Sakandari berkata, Rabba ma'siyatin awrasat dhullan wa kisara min ta'atin awrasat izzan wa istikbar. Kadang-kadang ada suatu maksiat yang lebih baik daripada ketaatan. Loh kok bisa? Maksiat yang membuahkan penyesalan, taubat, dan rendah hati. Itu lebih baik daripada ketaatan yang membuahkan kesombongan dan keagungan terhadap diri sendiri. Ketaatan yang membuahkan kesombongan ini justru maksiat sebenarnya. Sedangkan maksiat yang membuahkan taubat dan membuahkan penyesalan ini adalah suatu yang baik, lebih dekat dia kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyatakan bagaimana seorang hamba bisa mendapatkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya yang biasa kita baca tuh kalau kita salat tahajud. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Allah nyatakan walau annahum idzalamu anfusahum, kalau seandainya mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan maksiat, dengan dosa-dosa, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ja'uka, kemudian mereka datang kepadamu. Nah, di sini Allah telah jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai perantara. Bisa saja Allah Ta'ala nyatakan mereka beristighfar kepadaku, oke, tapi enggak. Allah Ta'ala jadikan Nabi Muhammad di sini perantara. Mereka datang kepadamu. Datang kepadamu itu apa artinya? Datang kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Sahabat dahulu memang datang kepada Rasulullah. Apa kita harus umroh, pergi ziarah untuk datang kepada Nabi Muhammad SAW bisa menggapaikan wajadullah ini? Enggak harus. Ja'uka itu artinya bisa datang kepadamu dengan bertawassul kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Dengan berselawat kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Dengan mereka mencintaimu, wahai Nabi Muhammad. Ini adalah perantara kita untuk bisa menggapai ma'rifat Allah Ta'ala. Satu-satunya pintu untuk menggapai keridhaan Allah yang hakiki dan ma'rifat Allah Ta'ala adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat dikatakan orang kalau seandainya mau sampai kepada Allah, mencari Allah dengan jalan selain jalan Nabi Muhammad itu agak akhta'at tariq. Kalau bahasa katanya berarti nyasar dia, nggak tahu nyampe kemana. Karena inilah satu-satunya pintu yang Allah Ta'ala jadikan untuk bisa sampai kepadanya, pintu Nabi Muhammad SAW. Ja'uka, mereka datang kepadamu. Fastaghfirullah. Dan mereka beristighfar kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasulu. Dan sang Rasul Nabi Muhammad SAW juga beristighfar untuk mereka. Nabi Muhammad mendoakan mereka. Dan senantiasa Nabi Muhammad mendoakan umat-umatnya. Baginda bersabda dalam hadis yang lain, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Kehidupanku itu baik untuk kalian. Dan nanti wafatku juga baik untuk kalian. Sedih sahabat. Loh kok bisa ya Rasulullah? Kalau kehidupanmu jelas sekali kami bisa menikmati duduk bersama. Tapi kalau seandainya engkau berpulang ke rahmatullah, masa iya itu baik juga untuk kami umat? Baginda menjawab, iya. Kalau kehidupanku, aku bisa memberikan kalian wasiat-wasiat dan aku mendengar keluhan dari kalian. Tapi wafatku nanti akan disodorkan kepadaku amal-amal kalian. Nah, dalam riwayat dikatakan setiap hari Kamis itu disodorkan amal kita, laporan. Jadi kalau bahasa kitanya laporan mingguan. Ada laporan ada 3. Ada laporan harian, ada laporan mingguan, ada laporan tahunan. Nih, kalau orang manajemen paham nih. Laporan harian itu ada sebelum kita tidur dilaporkan tuh amal kita sehari. Nih amalnya fulan nih. Nah, seminggu sekali juga di hari Kamis katanya dilaporkan. Kok di hari Kamis? Iya. Dan Nabi bersabda ketika membahas tentang hari Kamis, puasa. Aku berpuasa karena aku suka ketika amalku dilaporkan itu ujungnya adalah puasa. Kita disunahkan puasa Senin, Kamis ya ikhwan. Ada lagi laporan tahunan. Itu ada pas nisfu Sya'ban. Nah, baginda bersabda, dilaporkan kepadaku amal-amal kalian. Bila mana aku mendapatkan itu kebaikan, maka aku bersyukur kepada Allah.
Fulan bin Fulan beramal baik. Nah, bila mana aku mendapatkan selain itu, coba dalam hadis, idza wajadtu ghaira dzalik. Selain daripada kebaikan, Nabi Muhammad nggak rela untuk menisbatkan keburukan kepada umatnya. Bisa saja Nabi bilang, kalau seandainya aku mendapatkan kemaksiatan atau keburukan atau dosa, tapi Nabi nggak mau mentakbirkan itu. Nabi takbirkan, bila mana aku mendapatkan kebaikan maka aku akan bersyukur. Bila mana aku mendapatkan selain itu, selain kebaikan, itulah lafaz Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu luar biasa ya kawan. Dalam memilih kata-katanya sangat halus. Tak rela untuk menisbatkan keburukan atau kemaksiatan kepada umatnya. Padahal umatnya itu ya kita ini semua tahu lah yang kitanya banyak dosanya yang luar biasa. Tapi Nabi Muhammad SAW tak rela untuk menisbatkan dosa itu kepada kita. Baginda bersabda, kalau seandainya aku mendapatkan selain kebaikan, istaghfartu lakum. Aku akan meminta ampun kepada Allah untuk kalian. Nah, jadi benar, istighfar Rasulullah untuk kita itu senantiasa ada, ikhwan. Nah, kembali ke dalam ayat tadi, fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul. Ketika seorang mukmin yang jatuh ke dalam dosa, berlumuran dosa, dia datang kepada Rasulullah SAW, bertawasul kepada baginda, bersoal kepada baginda, dia beristighfar dan juga Rasulullah memberikan istighfar kepadanya, maka apa? La wajadullah. Iya, ini menjadi patokannya. Mereka akan mendapatkan Allah. Jadi derajat yang tinggi-tinggi itu para awliya dan salih mendapatkan Allah, ma'rifat kepada Allah, justru Allah Ta'ala utarakan perihal yang luar biasa ini dalam cerita seorang pendosa. Agar Allah Ta'ala tidak tutup harapan untuk bagi mereka yang berdosa itu. Justru mereka yang berdosa lebih berpotensi untuk bisa sampai kepadanya. La wajadullah. Mereka akan mendapatkan Allah. Mereka akan mendapatkan Allah dalam keadaan apa? Tawwabur rahimah. Allah sebagai tawwab yang menerima taubat. Dan rahim yang maha penyayang. Itulah ikhwani. Kalau Allah Ta'ala miliknya orang-orang yang soleh sahaja, lalu mau kemana kita orang-orang yang tidak soleh ini? In kana la yarjuka illa muhsinun, fal mudnibul asi ila man yarji'u. Ya Allah, kalau seandainya tidak boleh berharap kepadamu kecuali orang-orang yang baik, maka kami para pendosa ini, nah, dan para yang membuat amal buruk ini, kepada siapa kami boleh berharap ya Allah? Hasyaka an tuqannita 'asiyan. Al-fadlu ajzalu wal mawahibu awsa'u. Tak mungkin engkau tega untuk mengecewakan kami, walaupun kami penuh dengan dosa, berlumuran dosa. Tapi engkau mengecewakan tak mungkin bagimu. Karena engkaulah maha pemberi dan pemberianmu sangatlah luas. Dalam syair Imam Syafi'i itu ikhwan. Luar biasa. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Jadi target kita di hidup ini, nomor satu tadi untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa tahu ma'rifat tadi ikhwani dengan ilmunya, dan itu ma'rifat harus dilandasi dengan ilmu. Wahakala ikhwan. Dan memang dalam perihal ilmu itu kita sangat perlu rantai sanad dikatakan ya, rantai sanad. Jadi ilmu itu tak bisa kita ambil dari sekedar buku, banyak-banyak baca buku jadi alim tahu-tahu. Enggak, itu enggak mungkin. Barang siapa, dia bilang, barang siapa yang gurunya adalah buku, tak punya guru fisik zahir manusia, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada kebenarannya. Tak bisa agama diambil dengan membaca kitab-kitab terjemah atau baca Quran dengan terjemahannya, kemudian dia mengambil hukum-hukum syariat berdasarkan terjemah Al-Quran yang dia baca. Oh, tak bisa itu. Jangan jauh-jauh. Bukannya dalam ilmu syariat saja, ilmu kedokteran, ilmu dunia, ilmu kedokteran pun, kalau saatnya orang banyak buku ilmu kedokteran, bisa nggak jadi dokter deh? Nggak bisa. Harus dilatih sama dokter dulu yang lebih senior. Suruh sekian tahun menemani, jadi asisten dokter dulu. Begitu. Tahun 2 tahun. Baru dikasih legal untuk bisa praktek sebagai dokter. Jadi nggak bisa untuk sekedar baca-baca kitab kedokteran jadi dokter. Juga sama. Orang kalau mau jadi insinyur, nggak bisa sekedar baca-baca kitab jadi insinyur atau interior design. Kecuali mereka harus menemani dulu para senior. Itu dalam ilmu dunia. Dalam ilmu syariat lebih-lebih lagi. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena rantai sanad, berkata Imam Abdullah bin Mubarak dalam Sahih Muslim, kalau bukan karena rantai sanad, maka banyak orang akan berbicara sembarangan. La ilaha illallah. Nah, makanya dibilang Imam Hanbal berkata ketika dia berdebat dengan seorang, katanya, maka dia menjawab, siapa gurumu? Dari mana engkau mengambil pemahaman ini? Nah, itu menjadi hujat yang luar biasa. Nah, inilah ikhwan yang harus kita tanyakan, kepada siapa kita menimba ilmu. Dan
yang kita timba ilmunya itu apakah bersambung sanad ilmunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ilmu yang merupakan warisan Nabi itu bersambung sanadnya. Bukan hanya ilmu saja, ilmu pemahaman dalam kitab itu, kemudian cara pengamalan dalam kitab itu, semua itu bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam hakadha ikhwan. Nah, kalau orang sudah punya seorang guru tadi ya dalam menempuh perjalanan menuju Allah taala, maka dia terikat. Nah, terikat marbut, terikat dengan tali. Nah, tali itu senantiasa ada di hadapanmu. Tinggal engkau aja pegang tali itu. Ketika engkau memegang tali itu, kau lebih cepat untuk sampai ke atas.